Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Aindra Medita di Meditarium Channel. Saya lagi-lagi ada di Pasar Ciapit yang bunyinya banyak suara-suara, tapi inilah kami ada di tengah pasar, dan saat ini saya sudah kedatangan satu narasumber yang sangat fenomenal, yaitu aktivis tahun 7778, yaitu Bang Safril. Sofian. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat nih. Ya, Bang Safril Sofian ini dari dulu seperti ini ya, beda Iya. dengan saya kan. Saya bulat. Zaman saya mahasiswa sampai dengan sekarang itu stabil. Oh, badannya. bagus ya. Jadi Padahal usia udah menginjak angka 6 ke atas. 66. 66. Wah, kalau dokter tuh udah pensiun. Ya. Dan Ya, kalau profesor Masih. ada 70 ya. Semua teman-teman yang seangkatan saya itu udah pensiun. Udah semua. pensiun ya. Cuman Siapa saya aja di misalnya yang swasta. angkatannya? Profesor Musi Umar. Musi Umar. UI ya itu ya. Itu dia di UIN. Duin ya. Lalu Profesor Lukman Hakim. Lukman Hakim ya. Dr. Rizal Ramli. Wah, tokoh ekonomi kita itu ya. Ya. Reza Ramli. Sahabat Bang Safril ya. Iya, karena ini sama-sama aktivis di zaman tahun 77, Tahun 77. di mana kita mengkritisi era Soeharto. Oh iya. Sama Dan- siapa yang jadi dubes katanya ada? Oh, dubes di Jepang, Heri Amadi. Oh, Pak Bang Heri Amadi. Oh, itu Itu tokoh dari- kita itu. ya, dari Tokoh PDIP muda, Perjuangan. pergerakan semua ya, PDIP Perjuangan ya. Ya, tapi ngomong-ngomong nih, ada di channel saya ini sekarang sebenarnya dialognya saya ingin tahu aktivitas Bang Ril. Iya. Panggilnya Bang Ril katanya kalau Bang Ril. Kalau di Aceh dipanggilnya Bang Ril, Betul. Bang Ril Sofian atau Bang Ril kan? Lebih populernya di Aceh memang Bang Ril. Bang Ril ya. Saya ingin tahu nih, bagaimana dari tahun gerakan 7778, Betul. reformasi, Ya. dan juga kekinian. Ya. Saya ingin punya pandangan, minta pandangan dari Bang Ril ini. Wah. Kira-kira seperti apa? Tapi sebelumnya saya berterima kasih nih udah disediakan Ya, kopi. minum kopi ya? Iya. Ini memang kopi enak ini. Iya. Enak Oh, sekali. Enak Sangat sekali. nikmat. Jadi Hmm. Bang Sukma itu membuat dengan seduhan yang enak. Tapi ini ngomong-ngomong, kopinya Gaisa. Oh, Gaisa Panama, Amerika Latin. Amerika Latin. Jadi di kafe ini ada sejumlah kopi dunia. Hmm. Satu ada Gaisa, ada Brazil. juga Brazil, ada juga kopi dari Timor Leste, negara Oh. tetangga. Tapi itu masih dunia, Iya, negara iya. tetangga juga. Nih. Iya, saya ingat kalau minum kopi di Sloki begini, nah cuma sedikit. Itu saya pernah minum kopi di Swiss, kota kecil Winterthur ya waktu itu, tahun 1982. 82 ya. Tapi kopinya asli mana? Turki. Turki. Iya, lalu saya minum dari Sloki, lalu 3 malam saya nggak bisa Nggak tidur. bisa tidur. 3 malam. Artinya kopi pahit ya, kopi hitam itu. Iya. Tapi sehat itu sebenarnya. Iya, betul. Dan ternyata karena saya lagi sebelumnya tidak suka kopi. Saya pun nggak punya lambung juga. Enggak. Enggak ya. Sehat. Jadi setelah itu baru saya senang kopi. Oh, luar biasa. Ada pengalaman khusus rupanya. Kopi memang harus original, artinya tanpa gula. Ya. Karena kalau kopi dengan gula itu biasanya kopi yang disaset Ya. atau disobek. Kalau kita rata-rata kopi yang digiling. Iya. Nah ini terasa banget. Rasa banget ya. Terasa banget. Oke, Bang Safril, kira-kira Ya. bisa cerita tentang masa tahun 7778. Kira-kira apa yang membedakan dengan saat ini? Bisa ceritakan sedikit aja. Ya. Waktu itu memang kalau alam mahasiswanya ya, Gerakan ya. gerakan mahasiswanya itu tidak seperti sekarang. Di semua kita itu lebih banyak berdasarkan dalam hal datang langsung ke tempat. Kalau saya ada pemberitaan-pemberitaan, apakah itu kelaparan, apakah itu pendidikan yang anak sekolah
tidak bisa masuk kelas, udah umur SD. Nah, Itu bagusnya lebih nyata gerakannya ya. lebih nyata. Jadi kita tidak buat buku saja. Dan waktu itu juga yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, salah satu unsurnya adalah pengabdian kepada masyarakat dan adanya pemerintahan mahasiswa, ya student government ya. Student government. Itu benar-benar terlaksana dengan baik. Jadi pemilihannya juga kita dikenalkan kan Dewan Mahasiswa. Kalau sekarang Iya. ya, itu tidak melalui ada persyaratan dari rektor dan sebagainya. Itu benar dari mahasiswa. Jadi kita kampanye. Mahasiswa punya otoritas jelas ya. Dari anggaran kita juga demikian. Jadi ketika anggaran itu ada untuk kegiatan mahasiswa, anggaran itu tidak masuk ke kalau sekarang Ke lembaga, ya? lembaga rektor. Lalu kegiatan itu melalui proposal. Dulu kita tidak demikian. Kita punya otoritas. Otoritas dan kita ada juga lembaga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Mahasiswa. Ada juga majelis pengurusan mahasiswanya. Oh. Jadi benar-benar student government. Dan ada kalanya kalau ada yang korupsi ya kita turunkan, kita pecat dan kita minta rektor untuk memberikan sanksi. Oh. Jadi jelas ya ininya ya. Jadi pelajaran pelajarannya. masalah trias politika Trias politikanya udah terjadi masa mahasiswa. masa mahasiswa. Jadi jelas ya. Iya. Makanya gerakan 77 78 itu sangat fenomena kalau nggak salah. Dan kita waktu itu begitu menerima kan sekarang kan infonya bermacam-macam ya Iya, dari betul. sosial media. Kalau dulu kan susah. Ya. Dulu Korannya ada. media sedikit TV juga. cuma satu. Ya TVRI aja. Media sedikit, Ya. tapi sekarang sosial media lumer, semua orang bisa membuat berita, semua orang Ketika bisa. kita dengar dapat ada informasi. kelaparan di satu daerah di desa, kita langsung ke sana dengan biaya sendiri. Oh, luar biasa. Karena kan ada anggaran yang kita kelola sendiri. Jadi tanpa harus izin yang nyelimat dalam hal keuangan. Ya, betul. Begitu ada kita dapat info mengenai masalah makam Soeharto yang mewah, ada marmer dari Italia segala macam. Kita lakukan protes. Kita langsung ke sana dulu. Oh, Subuh-subuh kita ke sana. Investigasi Untuk dulu ya? keamanan. Investigasi dulu. Benar nggak itu? Nah, setelah kita dapatkan data, baru kita ungkapkan. Oh. Dan ketika kita Rizal Ramli dan kawan-kawan itu mengeluarkan buku putih ya. Buku putih ya. Dan dari situ mulai gerakan anti kebodohan. Dan mereka mengajak Kebodohan, ya. Dewan Mahasiswa dan sebandung. Sebandung waktu itu ya. Dan masa itu saya sebagai juru bicara sebandung. Oh, luar biasa. Jadi saya nggak salah milih narasumber ini. Jadi memang Bang Ril ini real. Udah asli Padang tapi sudah sangat Sunda. Artinya Sunda Padang atau Padang yang sudah Nyunda gitu. Istri juga asli Sunda. Oh, istri orang Sunda ya. Ya. Jadi sudah cair dengan kultur Sunda Ya. yang sangat ramah. Sama juga di Padang juga sangat ramah. Bahkan religius ya. 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 Dan Jadi sebenarnya cocok lah ini ya. dan mempelopori waktu adanya dialog Sunda dan dialog Jawa Barat Ya. atau di Putri Gunung, Putri Gunung ya. itu saya Bang Ril dan juga? kawan-kawan termasuk Ridho Esi. Oh. Kang Rido ya. Ya. Dan di situ melahirkan DPKLTS. Oke. Jadi kalau juga sejarahnya saya juga termasuk sebenarnya pendiri. Itu wilayah Jawa Barat ya. Ya. Nah, sekarang tadi udah bicara tentang Dewan Mahasiswa 7778. Nah, waktu itu kan rezim sangat Otoriter, represif. represi. Tapi dalam hal kekerasan, di dalam hal tindakan itu kan tentara waktu itu. Ya tentara ya. Itu Militer. tidak Pak. seperti sekarang brutal. Sekarang brutal. Brutal. Tapi Dulu kan kita, tidak militer sekarang. ya itu masalahnya kepolisian Beda kan lembaga ya? pendekatannya kan masalah keamanan dan mengawal sebenarnya. Oh, harusnya itu Nah, ya. di situ bedanya. Jadi tentang demokrasi bahwa unjuk rasa itu dijamin undang-undang di pasal 28 itu, Selalu ditepiskan. dan di masa itu kita tidak pernah mengalami katakanlah geger otak atau sampai iya, dipukul pakai Iya, kopak, betul. nggak Nggak ada. Makanya mati juga ya. Iya, memang kita ditahan, Iya, ditahan. Sesuai. ditahan dan
diproses, tapi memang ada sebagian yang diadili, Jadi sebagian ada tidak. sebagian tidak ya. Ya. Yang diadili cuma dipilih. Jadi, ada 5 kalau misalnya diadili itu ada termasuk Rizal Ramli. Rizal Ramli ya. Dia. Dan dia paling lama itu 1,5 tahun. Dihukumnya. Di sidang kan dia ya. Iya, di sidang. Dan saya ada sebagai saksi. Jadi Tapi, ada yang sebagai saksi, ada yang sebagai tahanan. tersangka. Tersangka ya. Nah, kembali ke masalah perlakuan. Ya. Di dalam tahanan pun tidak ada yang namanya pemukulan. Kita dekat dengan waktu itu saya ditahan di Kodim ya. Kodim Jalan Bandung. Ujung Utara. Ya, di Jalan Jawa Sebagian itu. ada di Jalan Jawa, Jalan Jawa. ada di Barat dan Sumatera. Itu perlakuannya sangat humanis. Kita diajak olahraga, ya kan? Memang minggu pertama kita dikawalnya pakai senjata kalau Ketat banget ya. Itu siapa? ke toilet. Atau itu semacam doktrin dulu, Ya. biar lu tunduk ya. Tapi setelah itu kita dibebaskan untuk dengar radio, baca koran. Ya. Artinya tidak dikekang untuk pemikiran-pemikiran itu ya. Dan itu bagusnya adalah rektor sekarang kan berpihak ke pengusaha. Karena Ke dipilih pengusaha. oleh presiden itu. Ya, dulu enggak. Jadi rektor itu benar-benar Membela mahasiswanya. Saya ingat waktu di Jalan Jawa di tahanan itu kita kedatangan rektor dari ITB, Pak Iskandar Risabana, Profesor. Ya, sekarang. Lalu rektor ITB dulu Maijen aktif sebenarnya, Kapolri, Pak KPH Suryo Suharto. Oh. Dia datang ingin lihat mahasiswa yang ditahan. Nah, waktu itu ditanyakan dan dihadiri oleh waktu itu Pomdamnya Pak Surapto kalau nggak salah. Karena pangkat mereka kalau nggak salah di bawahnya Pak rektor itu. Ya. Nah, Secara hierarki ya, secara hierarki. ditanya ke ya karena kebetulan saya dari kampus itu rektor saya nanya saya, Sahrul, kamu diperlakukan bagaimana? Oh. Sebenarnya kalau tidurnya dibalik-balik nggak ada kasur. Oh gitu. Terus ya kita apa keinginannya? Ya, kalau bisa mendengar radio langsung ditegur sama Pak Rektor. Nggak benar katanya. Ini mahasiswa ini calon pemimpin bangsa. Bukan penjahat kriminal. Setuju saya. Dan mereka itu punya pendidikan yang akan menjadi intelektual. Untuk itu harus diperlakukan dengan cara yang baik. Sediakan kasur, sediakan mereka untuk alat-alat belajar, buku-buku segala macam kan. Sore setelah itu langsung ada semua. Ada semua, termasuk radio. Apa perlakuannya beda dengan yang kasus-kasus sekarang kan? Pasca reformasi ini parah ya? Aduh, kalau kita pandangan lihat dari gimana? Sosial media gitu, bagaimana tentara, polisi ya, baik itu yang berpakaian preman maupun yang berpakaian yang ini, ketika mahasiswa itu udah tertangkap satu, ditendang, dipukul, aduh kayak binatang. Kayak binatang ya? Ya kan waktu KPK itu kan ada yang kepalanya retak kan, sampai juga ini dari Universitas Al-Azhar kan? Ya, Al-Azhar. Itu kan keterlaluan. Ada juga beberapa yang hilang kan ya. Sebenarnya. Dan itu dipukulnya itu kepala sama mereka. Ya. Jadi tidak badan nggak segala macam. Dan untuk apa dipukul? Kalau udah tertangkap ya udah diperlakukan yang baik itu selesai. Ya. Okay. Dan itu menurut saya mereka mencontoh ya dari luar. Karena mana tuh daerah mana tuh misalnya? Ya kalau lihat polisinya kayak dari RRC kan. RRC kan kayak begitu. Sampai rakyat sudah dilindas pakai tank wajah begitu. Ya. Tiananmen itu kalau Tiananmen. Jadi ya kan kita juga pernah dengar kalau ada sebagian yang dididik ke sana. Oh iya, ya. betul. Dan itu tidak benar. Tidak benar ya. Nah sekarang Bang Sahrul kira-kira di dalam setelah pasca reformasi pemimpin kita saat ini, kira-kira ada harapan nggak demokrasi ini tegak yang benar gitu? Nah kalau masalah menanyakan harapan, saya harus mencoba secara menjelaskan dengan kajian. Boleh. Analisis. Kebetulan saya juga sebagai sekjen dari forum komunikasi Patriot Peduli Bangsa. KP 2B. Di sana itu kita selalu melakukan pengkajian terkini mengenai masalah
perundang-undangan, Masalah bangsa lah ya. masalah bangsa. Dan di situ juga ada para pensiunan jenderal, ada ahli ekonominya, Ada politik, ahli hukum. ada ahli hukumnya, ada ahli tata negaranya, dan antaranya Profesor Dr. Profesor Asep, semua ya, Pak Asep Warlan ya kalau ya. salah. Kita selalu melakukan kajian-kajian, dan kajian kita itu kita sebarkan ke beberapa institusi. Iya, dan beberapa media. Ya. Nah, kalau tadi Bung Aendra menanyakan masalah harapan, kan kita harus Iya. mengkaji Berdasarkan seperti data ini. itu. Ya. Apa tuh pernah hasilnya kira-kira apa? Dari sosial budaya, ya, itu terkini. Ini sekarang kita dalam keadaan terpecah belah, dan itu tidak pernah terjadi untuk Negara dekade, kita saat itu. pemerintahan sebelumnya. Ya setelah negara kita saat ini. Masyarakat berdiri. kita itu benar-benar terpecah belah. Oke. Ya, barangkali Bung Aendra merasakan kalau kita di WhatsApp ya. Betul. Nah, Betul. apakah itu WhatsApp alumni, Alumni atau grup lah. grup keluarga, Ah. ya, ada saja yang namanya permasalahan-permasalahan perpecahan itu. Bahkan saya sahabat-sahabat yang sama sekuliah pun yang tadinya akrab Berbeda pandangan. menjauh, Oh. ya, dan itu seperti dibiarkan. Ya. Dan sangat diinikan, dan slogan-slogannya menurut saya slogan yang berbahaya. Dan setelah kita kaji, slogan-slogan itu timbul dari masa komunis dulu. Oh. Contoh, dulu kan ada yang namanya setelah pemilu ada cebong, ya, dan cebong itu karena memang ada 01, memelihara 02 katak itu gitu ya. kan, memelihara katak, dan Memelihara itu katak. bangga, anaknya Oh, juga bangga. bangga bahwa saya cebong gitu ya, dan akhirnya berkembang cebong, lalu kampret gitu ya. Nah, Cebong yang itu yang otaknya 1 kolam 200 itu. ya? nah betul. Istilah zaman komunis itu muncul. Seperti apa istilah komunis? Kadrun. Kadrun. Ya, Iya. ada gurun. Ada gurun. Itu kan untuk Anti memberikan Arab ya. kebencian terhadap keturunan Arab. Arab. Ya. Atau Sebenarnya Islam ya? bukan Sebenarnya ke Islam ke Arab, sebenarnya. ke Islam. Ke Islam. Karena Islam itu asalnya dari Arab. Arab atau Padahal Indonesia mayoritas Islam loh. ya, Bang. karena Nabi sebenarnya lahirnya kebanyakan di Arab, Di Arab. termasuk Isa, Al-Masih, Iya, dan betul. Ibrahim segala Iya. macam. Dan itu mereka lupa itu. Lupa Nah, mereka. dan ini pemerintah rejim sekarang tidak berusaha menyatukan. Ya. Dan keterpecahan ini Seperti dipelihara. Seperti dipelihara. Dengan apa? Dengan adanya Buzzer. buzzer RP. Bahasa RP. Ya. Bahkan ada anggarannya. Dan diakui juga sama mereka bahwa saya dibayar mahal. Ya, betul. Ya. betul. Lalu melalui selebriti artis-artis lah. Artis-artis ya. Mengumbar- Selebgram mengumbar Ya, informasi itu. kebencian yang tadinya cuma musisi, wah ikut-ikutan mas. Ikut-ikutan. Jadi pemikir lain ya. Ya. Adalah siapa namanya. Dan itu diarahkan oleh pembina. Kakak Dan kita pembina. udah kaji itu. Kakak pembina Kakak itu ya? pembina. Oke. Dan mereka tidak ada yang namanya berpikir untuk mengadu katakanlah Argumentasi. Ya. Mereka cuman menjatuhkan Menyerang bahkan ya. menyerang dan mengungkap masalah pribadi yang tadinya misalnya ada seorang tokoh diumbar seperti itu untuk menjatuhkan wibawa Personalnya. personalnya. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Nah, itu dalam sosial budaya. Situasinya sekarang utang itu kalau kita jumlah ya, dari mulai utang pemerintah itu ada 3 utang ya, pemerintah, lalu BI, lalu BUMN, dan tiga-tiganya Bermasalah. tanggung jawab oleh rakyat, oleh negara. Rakyat. Ya. Menteri Keuangan kalau rakyat harus bayar pajak untuk bayar utang. Dan mereka-mereka yang sekarang berkuasa tidak bisa diminta tanggung jawabnya, karena utang itu kan jangka panjang. Iya betul. Itu sudah mencapai 13.000 triliun, hampir 80% dari PDB kita. Waduh ngeri banget ya. Ini legacy atau Legasinya buruk ya. sangat buruk dalam hal ini. Karena apa? Mereka menghumbar semua. Ya besar pasak seperti yang sudah jelas Janji-janji itu. tidak ada penghasilan, Ah. pajaknya rendah, Ah. gitu. Tapi yang namanya foya-foya itu Terus
terjadi berlangsung. korupsi juga terjadi. Bahkan yang namanya korupsi yang sangat hina itu adalah korupsi bansos. Itu harusnya hukuman mati. Hukuman mati harusnya. Tapi ternyata kan tidak. Ini sudah panjang lebar tentang pembicaraan bagaimana bangsa ini. Bang Ril. Bang Ril ini sangat paham banget tentang perjalanannya, bahkan sangat khawatir terhadap kondisi bangsa ini yang selalu diadu domba, padahal sama-sama warga negara Indonesia. Yang lebih prihatin bagi beliau ini kondisi tentang keamanan yang tadi dibilang apa Bang? Tentang tenaga kerja. Ya, Itu bahaya. Apakah itu tenaga kerja beneran atau tenaga kerjaan dalam tanda petik? Ya kalau dia dilihat posturnya kan sebagian postur militer ya. Militer. Lalu yang kedua, beberapa yang kita baca dari media yang mainstream ya, ada yang ketangkap untuk di beberapa daerah, Ya. lalu mereka punya KTP Indonesia, lalu juga mencoba kawin kontrak. gitu Kawin ya. kontrak. Ya. Dan itu kan yang ketahuan. muncul di permukaan, tapi banyak sekali yang kita nggak tahu. Dan ini dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh sobat saya Rizal Ramli kan, bahwa adanya IKN ibu kota baru ya, kota negara baru ini juga satu tanda tanya. Proyeknya sangat ambisius, sementara uang nggak ada. Ya. Lalu kedua kayak ada pemaksaan gitu. Lalu ketiga itu terlalu jauh. Dan di dunia tidak ada satupun yang berhasil pemindahan ibu kota itu dalam jarak yang jauh. Menyeberang lautan. Dan itu gagal semua. Brazil gagal. Malaysia aja gagal. Malaysia karena dekat. Berdekat. Ya. Nggak kelihatan gagal. Nah, nggak kelihatan dan dia harmonisasinya di sana. Harmonisasinya. Lalu cuman berapa setengah jam lah dari Kuala Lumpur kan. Ya, Kuala Lumpur. Dan ini pasti gagal lah kalau menurut saya. Siapa sih yang mau pindah ke sana? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rizal Ramli bahwa ini akhirnya dikerjakan oleh swasta. Ya, swasta tentunya pinjam utang lagi. Dan pengisinya kan harus bayar. Sewa. Iya. Yang mampu dan ingat waktu reklamasi Ya, betul. Jakarta itu diiklankannya di RRC. Di Cina. Semua orang yang pada beli dari Cina. Nah, otomatis juga akan diisi oleh Cina. Jadi Dan- saya setuju pernyataan dari Rizal Ramli kalau nggak salah kemarin di podcastnya Fadli John ya. yang menyatakan bahwa IKN ini ibu kota siapa? Ibu kota siapa? Beijing. Beijing atau ibu kota Indonesia? Ya. Dan karena rakyatnya siapa yang akan nggak ada? Saya punya kesimpulan itu sangat ngeri sekali kalau Ya. memang pindah. Tapi ketika pindah, terus kementerian-kementerian yang ada di Jakarta Sudirman Tamrin ini mau diapain? Itu aset yang sudah dibangun. Jalan kereta api cepat, infrastruktur jalan tol, untuk apa? Kalau harus pindah ibu kota ke Kalimantan, bukan menyepelekan, tapi ini harus dikaji lebih ulang. Saya akan minta Bang Ril, kira-kira dari seluruh ini apa kesimpulannya? Silakan Bang. Ya. Jadi disimpulkan dalam hal ini bahwa Indonesia kepentingannya saat sekarang oleh rezim adalah ke investor. Tapi investornya itu berpihaknya adalah ke Cina. Ya. Dan Cina dalam hal ini punya perjanjian yang gelap yang tidak terbuka. Perjanjian apa gelap? itu? Ya. Nggak tahu kita ya. Nggak tahu kita. Kenapa gelap? Karena di dalam hal perundang-undangan kita untuk tenaga asing jelas harus bisa berbahasa Indonesia. Ya. Lalu ada level-level tertentu yang boleh. Tapi kalau untuk proyek-proyek Cina itu semua dilanggar. Semua dilanggar ya. Kita harus belajar bahasa Cina. Lalu dari manajer sampai supir pun mereka masuk. Mereka masuk satpam segala macam. Ya. Dan ekspansi seperti itu sudah terjadi di beberapa negara bahwa Cina ini baik di Bangladesh maupun di beberapa negara di Afrika. Dan ini juga akan terjadi di Indonesia kalau seandainya kita punya ketergantungan utang yang luar biasa yang nanti akan menjadi modal buat mereka masuk. Oke Bang. Ya. Ngeri sekali kalau memang itu terjadi, dan saya teringat ketika Mahathir Muhammad naik lagi menjadi Perdana Menteri.
bahkan proyek-proyek kereta api cepat yang dibangun oleh Cina dari Malaysia atau dari Singapura ke Malaysia digagalkan. Apakah pemerintahan kita akan terus seperti itu atau memang akan seperti apa? Saya akan melihat dan kita akan menunggu kira-kira seperti apa nantinya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan narasumber saya di Meditarium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.